jawab dan saran. Selanjutnya, pemaparan materi dari Kepala Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Selanjutnya sesi kedua tanya jawab. Selanjutnya penutup. Untuk kesempatan ini saya perlu sampaikan pada Bapak Ibu pada Zoom meeting. Kita sepakat, kami informasikan untuk tata tertib yang perlu kita sepakati. Pada saat acara pembukaan sedang berlangsung, diharapkan posisi mikrofon atau audio di-off-kan untuk sementara, sedangkan video di-on-kan, karena guna kita melihat bahwa Bapak Ibu hadir pada pembukaan acara pada pagi ini. Kami mohon maaf apabila posisi mikrofon atau audio masih on. Untuk sementara kita off-kan sementara. Acara dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, yang kami hormati Kepala Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, yang kami hormati Kepala Seksi PTK SMA dan Layanan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, yang kami hormati Pelaksana Tugas Kepala Seksi PTK SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, yang kami hormati Kepala Kantor Cabang Dinas di 5 wilayah di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang tergabung dalam forum MKKS, serta para peserta Ibu Bapak Kepala Sekolah se-Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta pada Zoom, yang kami banggakan. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan ridho-Nya kita bisa berkumpul pada kesempatan pagi ini. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Hadirin yang berbahagia, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk yang ada di aula, mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan Bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, sambutan dan bimbingan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sekaligus pembuka acara secara resmi. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Tabrani MPD dipersilakan. Yang bergabung di Zoom berapa orang? Pos berapa orang? Berapa? 99. Yang di live streaming? Itu? 220 ditambah 99. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ketenagaan beserta teman-teman dari bidang ketenagaan yang saya hormati, para bapak dan ibu kepala cabang dinas atau yang mewakili, para bapak dan ibu ketua KKS, SMA dan SMK di Bapak, terus Tangsel, Kabupaten, nggak ada yang hadir dari ini. KKS SMA wilayah Tangerang, Tangsel, oke, dua, SMA dan SMK ya Pak? SMK ya. Kabupaten Tangerang ya, ya baik. Kabupaten Serang, Kota Serang, ya. Kota Serang, Cilegon sendiri Pak. Sangkara. Cilegon, terus Pandeglang. Bapak, baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, karena hari ini yang diundang terbatas teman-teman kepala sekolah yang berada atau sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik itu berada di bawah yayasan atau perkumpulan atau perguruan, karena penyelenggara pendidikan masyarakat itu tidak semuanya yayasan bentuknya, ada yayasan, ada perguruan, ada perkumpulan, ya. Apapun namanya yang dibenarkan menurut undang-undang, hari ini sengaja diundang khusus. Di samping itu juga MKKS dan cabang dinas, supaya nanti informasinya nyambung. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman agar menyamakan persepsi tentang penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Ada tugas-tugas yang berbeda. Menurut Undang-Undang Penyelenggaraan Pendidikan, itu ada tugas-tugas yang berbeda antara penyelenggara dengan pelaksana. Penyelenggara itu adalah yayasan, tadi saya sebut perguruan atau perkumpulan, itu dengan pelaksana teknis. Pelaksana teknis itu adalah unit sekolah. Nggak bisa itu yang namanya tupoksi antara yayasan dengan sekolah itu bersama, itu enggak ada pemisahan. Nah, oleh karenanya saya juga ke depan ingin ketemu dengan teman-teman penyelenggara pendidikan, dalam hal ini adalah yayasan. Itu harus dibangun persepsi yang sama antara kepala sekolah dengan penyelenggara pendidikan, agar penyelenggaraan pendidikan itu berjalan sinkron antara maunya yayasan dengan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Begitu juga di dalam tugas-tugas pokok atau kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh yayasan. Yayasan juga punya kewajiban. Yayasan juga selaku penyelenggara itu punya kewajiban apa yang harus dilakukan terhadap sekolah-sekolah, itu harus dilakukan dengan baik. Ya. Nah, ini udah mungkin bukan pas saya jadi kepala dinas, mungkin kemarin-kemarin juga banyak laporan. Karena ingat, teman-teman yang saya hormati, hari ini sekolah swasta itu mengelola biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah, baik itu APBD maupun APBN. APBN itu bos, APBD itu bisa berbentuk hibah. Nah,
kedua sumber pembiayaan ini ada aturan-aturan yang mengikat di dalamnya. Nggak bisa itu diacak-acak. Bos itu mutlak pertanggungjawabannya ada di kepala sekolah. Makanya hati-hati kepala sekolah, saya ingatkan itu. Kemudian hibah di dalam juknisnya itu juga menjadi tanggung jawab mutlak kepala sekolah. Makanya kalau dapat dana bos maupun dana hibah dari pemerintah daerah, jelaskan kepada yayasan agar kepala sekolah tidak punya beban. Teman-teman yang saya hormati, kenapa harus saya sampaikan seperti ini? Agar antara penyelenggara dengan pelaksana unit itu sama, membangun pemahaman yang sama terhadap pengelolaan anggaran ini. Kenapa saya konsen? Teman-teman yang saya hormati, meskipun Bosnas itu adalah dari pemerintah pusat langsung ke sekolah, tetapi seluruhnya dana itu melekat di Dinas Pendidikan Provinsi. Anggarannya itu ada di kami. Jadi kalau terjadi sesuatu hal di sekolah, itu juga melekat di kami. Jangankan sekolah swasta, sekolah negeri gitu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Ini seperti sekarang, kalau saya berikan contoh, ada salah satu sekolah, kebetulan sekolahnya negeri, kebetulan juga ada satu swasta. Kepala sekolahnya menggunakan uang bos. Jadi temuan oleh inspektorat, jadi temuan oleh BPK. Apakah selesai sampai di kepala sekolah? Enggak. Karena di dalam catatan laporan pertanggungjawaban keuangan dari sekolah-sekolah itu juga yang kami laporkan. Akhirnya kan kami di sini di Dinas Pendidikan yang harus berurusan dengan inspektorat, dengan BPK. Jadi tidak selesai sampai di sekolah. Nah, ini ya, jadi ini penting teman-teman yang saya hormati, khususnya teman-teman kepala sekolah, agar di dalam pengelolaan dana bos itu harus sangat ekstra hati-hati, ya. Termasuk juga dana-dana hibah, karena juknisnya itu sudah sangat jelas, ya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, teman-teman itu jangan segan untuk bertanya, ya. Jangan segan-segan untuk bertanya. Memang kalau sedang tidak ada persoalan, saya kira itu nggak ada masalah apa-apa lah di kepala. Tapi ketika ada persoalan, ini mudah-mudahan yang ikut rapat ini baik melalui virtual di Zoom meeting maupun di streaming YouTube ini hanya internal kita, ya. Berapa banyak sekarang sekolah-sekolah yang tidak dapat menyusun laporan penggunaan dana bos berbasis akuntansi. Ini yang nanti akan kami tindak lanjuti dengan pertemuan-pertemuan secara tatap muka bila memang sudah dimungkinkan. Itu yang pertama. Oleh karena saya ingatkan benar kepada teman-teman. Yang kedua, teman-teman yang saya hormati, pendidikan yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh masyarakat itu adalah lebih kepada bentuk pelayanan, ya. Oleh karenanya teman-teman harus menyusun SOP pelayanan penyelenggaraan pendidikan di sekolah swasta. Karena setiap sekolah swasta satu dengan yang lain itu belum tentu sama. Sangat bergantung kepada visi dan misi yayasan, mau dibawa kemana sekolah itu nggak sama. Sama di sekolah swastanya sama,
tapi visi misi yayasannya belum tentu sama. Ketika visi dan misi yayasannya itu berbeda, pasti penyelenggaraan pendidikannya pun berbeda. Itu namanya sekolah swasta. Beda dengan negeri. Kalau negeri, ketika visi misi gubernur dan wakil gubernur dituangkan ke dalam RPJMD, RPJMD dituangkan ke dalam Renstra Dinas Pendidikan kemudian menuangkan ke dalam Renja tahunan dilaksanakan, itu runtut sekolah negeri. Tapi kalau sekolah swasta, ya tergantung kepada visi-visi yayasan. Nah, oleh karenanya jangan ketika berjalan normal itu biasa-biasa saja. Ketika ada sesuatu sebab, misalnya terjadi penurunan penerimaan siswa, lalu pemerintah juga yang terus disalahkan. Kembali kepada introspeksi, apakah penyelenggaraan pendidikan yang saya lakukan ini sudah benar sesuai harapan dan keinginan masyarakat sebagai pemberi layanan pendidikan kepada masyarakat? Ini harus saya ingatkan kepada kawan-kawan semua, karena teman-teman yang saya hormati, masyarakat sangat bebas menentukan pilihan di mana anaknya sekolah kalau di swasta. Sangat bebas. Ini kan 4 bulan saya jadi kepala dinas pendidikan di Provinsi Banten. Ini kan banyak laporan aduan. Bahkan hari ini jam 11:30 nanti saya ketemu dengan Ombudsman Kepala Ombudsman Perwakilan Banten, kaitannya dengan banyaknya pengaduan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan di Provinsi Banten yang masuk ke Ombudsman. Hari ini saya akan ketemu dengan kepalanya langsung. Oleh karenanya teman-teman yang saya hormati, ketika menyelenggarakan pendidikan, utamanya pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat, ini harus benar-benar memperhatikan tujuan yayasan itu menyelenggarakan pendidikan itu mau apa. Jangan keluar dari situ. Jangan keluar dari situ. Supaya teman-teman tidak dipersalahkan. Sekarang ini masyarakat ini kan sudah sangat terbuka. Ya, kalau bertanyanya kepada saya bisa menjelaskan. Tapi kan tidak semua orang bisa menjelaskan ketika ada pertanyaan masyarakat. Nih teman-teman sekolah swasta, mungkin nih kalau saya kasih tahu nih pertanyaan yang populer ditanyakan oleh masyarakat, ini yang populer. Ini kalau jawabannya nggak sama, itu bisa berbalik kepada dirinya. Pak, anak saya sudah selesai sekolah, cuma memang saya masih punya tunggakan, ijazahnya masih ditahan, kira-kira gimana itu ya Pak? Coba. Itu pertanyaan yang populer, ya. Oleh karenanya teman-teman yang saya hormati, saya ingin mengajak semua teman-teman penyelenggara pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan swasta itu harus meluruskan niat. Untuk apa yayasan itu menyelenggarakan pendidikan? Jangan keluar dari situ. Ya. Karena penyelenggaraan pendidikan itu tidak ansih bisnis, bukan. Ya. Kalau ada yayasan yang nawa itu awalnya menyelenggarakan pendidikan itu adalah untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, saya pikir itu sudah keluar dari konsep undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Itu harus hati-hati, ya. Jadi dua tuh ya, saya ingatkan kepada teman-teman kepala sekolah yang sekarang mengikuti kegiatan ini. Yang pertama, bangun persepsi kepada yayasan agar penyelenggara pendidikan ini yayasan dengan pelaksana di unit itu sinkron, ya. Jangan sampai nanti yayasan sama kepala sekolahnya itu nggak sinkron. Bangun atau berikan penjelasan ya kepada yayasan kalau memang yayasan itu perlu mendapatkan penjelasan dari sekolah.
Yang kedua, laksanakan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS maupun hibah dari pemerintah daerah dengan baik. Catat, gunakan dengan baik. Ya. Bosnas walaupun dari pemerintah pusat duitnya langsung ke rekening sekolah, tapi anggarannya ada di kami, di Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Jangankan SMA, SMK, SKH yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, BOS SD, SMP yang menjadi kewenangan kabupaten kota, anggarannya itu melekat di kami. Gitu. Makanya anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten itu pengguna anggaran terbesar, nomor urut 1, ya, menggunakan APBD itu nomor urut 1 besar, ya, baru dinas-dinas lain. Kemudian yang ketiga adalah penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Arah konsepnya adalah memberikan pelayanan, berikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, ya, berikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Jangan memaksakan di luar kemampuan sekolah. Terima murid sebanyak-banyaknya, padahal fasilitasnya di situ tidak ada. Nanti masyarakat komplainnya akhirnya ujung-ujungnya kepada kami, lapor ke Ombudsman, lapor ke KPAI, lapor ke kementerian, ke Irjen kementerian. Kan kalau udah lapor ke kementerian, ke Irjen, lapor ke KPAI, lapor ke Ombudsman, dari sana baliknya ke kami, gitu. Jangan dikira, oh lapor sana saya nggak tahu, nggak begitu. Itu kemarin salah satu sekolah di Tangerang Selatan, wal awal wal akhiru, karena ada laporan ke KPAI, di kami penyelesaiannya. Itu sekolah negeri juga, ada juga di Tangerang Selatan laporan ke Irjen Kementerian Pendidikan, ya ke kami. Kan kalau sudah bicara Banten, baik sekolah negeri maupun swasta, penyelenggara pendidikan di Provinsi Banten adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Gitu. Dan yang keempat, teman-teman yang saya hormati, hari ini terlepas dari besok April jadi atau tidak kebijakan itu efektif, saya nggak tahu, karena itu adalah kebijakan kementerian. Tapi kami di Dinas Pendidikan Provinsi ini mengantisipasi bila kebijakan itu efektif berlaku. Kebijakan apa? Tentang pencairan BOS yang dilakukan oleh kepala sekolah yang sudah mempunyai nomor registrasi kepala sekolah. Saya khawatir itu efektif. Kepala sekolah yang belum mempunyai nomor registrasi kepala sekolah itu gak bisa menandatangani. Makanya hari ini Dinas Pendidikan mengundang teman-teman sekolah swasta, kepala sekolah swasta untuk mengikuti kegiatan dan sosialisasi ini. Kalau teman-teman kepala sekolah yang diangkat oleh yayasan sebelum April 2018 besok akan dituntaskan, maksud saya besok itu akan dituntaskan oleh pemerintah. Dinas Pendidikan Provinsi Banten sudah mengajukan usulan ke pemerintah, teman-teman kepala sekolah yang diangkat sebelum April 2018 itu akan mengikuti diklat penguatan. Nanti Pak Kabid akan secara detail menjelaskan, Pak Ismail, ya, itu 2018 atau sebelum April 2018. Tapi kalau yang setelah April 2018, pemerintah di pusat ini belum menyelenggarakan. Kita juga belum ada anggarannya di sini. Makanya ini yang harus dicari jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Kita diberi kesempatan oleh LP2KS untuk menyelenggarakan secara swadaya oleh teman-teman kepala sekolah swasta. Kami nanti memfasilitasi ke
LP2KM. Nah inilah nanti yang mungkin Pak Ismail secara detail akan menjelaskan terkait dengan pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah dari mulai administrasi, substansi, sampai kepada pemuatan bagi kepala sekolah swasta yang diangkat setelah April 2018 secara mandiri atau biaya sendiri-sendiri. Untuk apa? Untuk mengantisipasi bila besok ada kebijakan, ya, ada kebijakan kalau efektif April 2018 ini dilaksanakan berarti kita sudah siap-siap, gitu. Cuma saya ingin ingatkan juga bagi teman-teman, kasih tahu yayasannya masing-masing. Kalau nanti sudah melaksanakan diklat cakep nih atau seleksi cakep nih yang baru setelah 2018, stop dulu, jangan gampang banget berhentiin kepala sekolah gitu. Ini kadang-kadang yayasan gampang banget berhentiin kepala sekolah. Ya bang sih, memang harusnya saya ngomongnya bukan dengan kepala sekolah, dengan yayasan. Nanti saya ngomong sama yayasan, jangan ganti kepala sekolah, bulan ini diganti, bulan besok diganti, gitu. Harus jelas itu. Di yayasan juga periodisasi kepala sekolah kalau ada periodisasi. Gitu. Memang kepala sekolah sebenarnya nggak ada istilah periodisasi, itu nggak ada. Ya. Cuma jangan sebulan diganti, 2 bulan diganti. Gitu. Ketua yayasannya lagi gede sama kepala sekolah diganti. Kepala sekolah jangan begitu. Mudah-mudahan suatu saat saya juga punya kesempatan ketemu dengan ketua-ketua yayasan yang ada di Provinsi Banten, membangun pemahaman yang sama, ya, gitu, membangun pemahaman yang sama. Jadi, jangan sampai nanti kepala sekolah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan unit itu di bawah kepala sekolah itu di dalam menyelenggarakan pendidikan di unitnya itu dia tidak pas visi dan misinya dengan penyelenggara yayasan. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Oleh karenanya ikuti kegiatan ini dengan baik. Kapan seleksi cakep sekolah swasta itu dilaksanakan, bagaimana teknisnya, berapa lama, di mana tempatnya, itu biar nanti teman-teman yang akan menjelaskan kepada kawan-kawan semua. Tapi yang jelas kami memberikan ruang, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman kepala sekolah swasta yang diangkat setelah April 2018 agar mereka bisa mendapatkan kesempatan. Makanya hari ini yang diundang secara tatap muka ini ada MKKS. Tolong MKKS nanti disampaikan kepada, kan MKKS bukan hanya membawa sekolah negeri kan, tapi juga negeri dan swasta kan. Jadi saya undang KCD, diundang MKKS agar KCD MKKS itu adalah menjadi jembatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayahnya masing-masing. Tapi jangan ada distorsi. Ya, jangan ada distorsi. Saya sudah ingatkan dengan kepala cabang dinas, jangan distorsi. Apanya distorsi? Dinas tidak pernah punya kebijakan, di cabang dinas ngambil kebijakan, apalagi kebijakan strategis, jangan. Gitu kan? Saya lagi pelan-pelan ini mengurai, ya. Alhamdulillah nih di Lebak sekolah-sekolah yang filial numpang-numpang di sekolahan SD, SMP tahun 2021 atas instruksi Pak Gubernur, perintah Pak Gubernur, beresin. Sekarang kita sudah mulai tahapan beresin nih. Makanya jangan sampai nanti MKKS tolong dilihat di masing-masing wilayahnya. Jangan ada lagi setelah ini masyarakat yang secara berkelompok bikin filial sekolah negeri. Kasih tahu nih oleh MKKS ini. Kalau nanti saya ada yang model kayak begitu, saya telusuri, itu direstui oleh MKKS, MKKS juga direstui oleh kepala cabang dinas, siap-siap tuh nanti itu. Ya. Coba bayangin di Lebak ya Pak, Farid, mana Lebak nih? Kan coba.
Di Lebak ada sekolah dari tahun 2012 numpang ya Pak. 2012 sampai 2017 gitu. 2012 benar. Sekarang udah 2021, 9 tahun numpang mulu. Bagus numpangnya. Ada yang numpang di SD juga. Kemarin Pak Gubernur dengan saya itu di SD. Di sana ada sekolah numpang kan. Nah ini kita selesaikan dulu, kita tata dulu pelan-pelan. Ya, makanya kebijakan saya juga termasuk sekolah kejuruan. Untuk sekolah negeri tahun ini jangan dulu membuka-buka program keahlian baru. Saya pengen lihat dulu nih, ya kayak apa sih? Udah banyak tuh yang ngajuin program, besok buka program keahlian sebelum ada izin dari dinas kepala sekolah main buka-buka aja. Ya, besok kita lihat, ya. Boleh membuka program keahlian, asalkan sebelumnya dirumuskan. Jangan kepala sekolah buka aja program keahlian. Ini termasuk juga di swasta nih, saya ingatkan. Jangan karena ingin mendapatkan murid banyak pilihan kemudian buka program keahlian yang tanpa dihitung dulu. Ya, apalagi sekolah-sekolah kejuruan nih, saya ingatkan benar. Tanpa dihitung dulu kemampuan sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah kejuruan itu. Sekolah kejuruan tidak sama dengan SMA. SMA itu labnya paling cuma 4. Lab bahasa, lab fisika, lab kimia, lab biologi, lab komputer. Asal udah punya itu saya anggap aman nih. Tapi kalau di SMK setiap program keahlian workshopnya beda. Itu baru program keahlian. Terus setiap satu program keahlian workshopnya itu lebih dari satu. Nih saya berikan contoh. Program keahlian teknik industri itu bengkelnya itu sekurang-kurangnya punya 3. Ada bengkel atau workshop kerja bambu, ada workshop mesin industri. Apakah itu mesin bubut? Bubutnya juga sekarang sudah nggak lagi manual, harus sudah dengan CNC. Benar itu ya. Sudah elektrik itu semua, nggak ada lagi manual. Kemudian dia harus punya juga workshop ruang kerja gambar mesin. Banyak workshopnya. Jadi kalau belum siap dengan itu jangan. Karena apa? Nanti kalau udah dibuka, anak giliran praktek nggak ada, lari ke sini. Pak, anaknya udah ada 200 Pak, ruangan prakteknya nggak ada, alat prakteknya nggak ada. Kan dinas pendidikan pemerintah itu kan yang namanya anggaran itu disusun sesuai dengan RPJMD, Rensta dan Renja. Sama di sekolah swasta juga nih. Nih teman-teman yang hadir virtual nih, saya ingatkan benar, kalau membuka program keahlian, ya itu juga harus ekstra hati-hati. Makanya saya sekarang sedang selektif benar tuh. Sampai ada ketua yayasan datang ke saya, Pak, kenapa saya tidak diizinkan verifikasi apa namanya dari PNSW itu dokumen pemenuhan komitmen? Saya tidak tanda tangan. Saya bilang sama staf saya, cek mau buka program keahlian tertentu, cek sana, udah punya belum? Kalau belum punya, repot itu nanti. Mohon maaf saya sampai berbicara kayak begini, rasanya apa yang ibu bapak alami mungkin, ya ini mungkin saya sudah mengalami dari tahun 92 dulu, saya sudah mengalami cukup lama kan, sekarang 2021, tahun 92 saya sudah mengalami apa yang ibu bapak alami di sekolah sekarang itu. Sehingga rasanya kalau ada teman-teman yang berargumentasi tidak logis, apalagi untuk penyelenggaraan pendidikan kejuruan, dikit-dikit saya juga paham. Nah makanya sedang kita tata dulu nih sekarang, ya, tentang pembukaan program keahlian baru baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Dengan sekolah swasta buka program keahlian banyak-banyak, workshopnya dia nggak punya. Akhirnya sekolah kejuruan rasa sastra. Gimana deh sekolahnya di kejuruan? Program keahliannya apa di sana? Mesin teknik industri. Udah tahu nama mesin CNC? Belum. Taunya apa? Ya
nyatet sih di papan tulis. Saya sedih juga tuh kadang-kadang gitu lihat anak-anak kejuran seperti itu. Baik, saya pikir itu teman-teman memanfaatkan waktu. Pak Ismail dan teman-teman yang lain nanti akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana skema seleksi calon kepala sekolah swasta yang dilaksanakan secara swadaya masing-masing ya biayanya, karena memang pemerintah dibiayai untuk menyongsong bila kebijakan pusat terkait dengan dana BOS ini benar-benar efektif dilaksanakan pada bulan April 2021. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini saya kira apapun saya harus katakan, walaupun kurang tapi enak didengerinnya, ini harus saya katakan. Saya kira demikian. Ada ruang tanya jawab. Kira-kira. Izin Pak Kadis untuk membuka acara. Oh iya. Cara begini sebagai buka-buka. Yaudah, sama-sama cara ini kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Bapak Kepala Dinas atas waktunya membuka acara ini. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Sesi pertama kita akan beri waktu 15 menit untuk yang di aula mungkin 1 orang, dan untuk di aplikasi virtual Zoom meeting kita beri 2 orang. Mohon izin Pak Kadis. Untuk yang di aula di luring, apakah ada yang pertanyaan atau saran? Ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bisa Nerawan dari Tansel. Titipan pesannya dari kepala swasta. Tadi ya Bapak ada yang kelewat, satu lagi yang umur 60 tahun Pak. Belum dijelaskan ya tadi ya. Itu mungkin lah aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus gimana lanjut dengan yang virtual? Gimana ini? Lanjut aja. Ya. Jadi mungkin nanti juga desain oleh Pak Ismail jadi sampaikan. Yang usia 60 tahun final. Artinya final purna bakti sebagai kepala sekolah baik negeri maupun swasta. Final tuh Kak. 60 tahun. Lalu apakah dia tidak boleh menjadi guru? Kalau guru silakan, itu urusan yayasan. Tapi kalau untuk kepala sekolahnya final Pak. Ketentuan mengatakan usia maksimal kepala sekolah itu adalah 60 tahun. Gitu ya Pak? Ada yang virtual? Ada. Sebelum saya tutup, saya mau ngasih informasi satu lagi. Boleh. Ya, silakan. Bentar Pak. Pak Kadis, mau nanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan Pak Kadis, diklat penguatan calon kepala sekolah untuk yang kepala sekolah di sekolah swasta tapi statusnya ASN, apakah kan untuk diklat dan calon kepala sekolah Pak Kadis? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Siapa lagi? Ayo, biar saya jawabnya sekalian. Nanti ada lagi nggak yang virtual? Silakan. Tadi buka. Ada lagi? Cukup? Untuk sementara itu saja dulu Pak.
Bapak Ibu bisa mendengar? Untuk sementara mungkin itu saja dulu Pak. Baik. Ada yang bertanya bagaimana guru ASN di sekolah negeri, apakah boleh ikut seleksi calon kepala sekolah? Gitu. Kalau ketentuannya boleh, cuma harus mendapatkan izin dari kepala daerah. Gitu. Nah itu yang repot. Jadi saya juga nggak ngelarang, boleh, cuman harus dapat izin dari kepala sekolah, dari kepala daerah. Kalau untuk menempuh izin kepala daerah, prosedurnya panjang kan, melalui BKD segala ini, ya. Karena apa? Kalau dia udah punya nanti, kenapa begitu? Nggak boleh. Karena kalau guru ASN ikut calon kepala sekolah, walaupun untuk ditempatkan di swasta, dia sudah punya hak tuh nanti menjadi kepala sekolah negeri juga. Karena kan punya NIK dia, gitu. Sebagai ASN kan, nanti setelah dari swasta dia bilang ke dinas, Pak, saya kan udah punya nomor register kepala sekolah Pak, sebagai ASN, tempatin saya dong di sekolah negeri. Nah begitu nanti itu. Nah yang sekolah negeri Pak kembali ke base campnya, kemudian dia mengajukan prosedur nyalon dari sekolah induknya, sekolah negeri, kira-kira begitu. Sama aja kan? Iya. Gitu. Sama aja, gitu ya Pak. Nanya yang tadi itu ya, yang di virtual nanya tuh. Oke, masih ada Bu? Sudah Pak, cukup. Cukup. Baik. Kalau sudah, teman-teman yang saya hormati, Bapak Ibu Ketua MKKS, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kerjasamanya. Tolong setelah sosialisasi ini tidak mustahil ada juga nanti yang nanya-nanya, karena mungkin kan kalau virtual mah, kalau sinyalnya nggak bagus di sono, jangan sampai saya ngomong A, tafsirnya jadi A plus gitu. Ya. Nah inilah pentingnya MKKS ketemu secara langsung. Jadi MKKS, KCD nanti jangan sampai distorsi, ya, antara apa yang dimaksudkan oleh dinas, nyampe ke bawahnya beda. Ini harus hati-hati. Ya, 1.700 lebih sekolah SMA, SMK, dan SKH di Provinsi Banten. Jangkauannya sangat luas. SMA negeri, SMK negeri dengan SKH memang hanya 242, tapi swastanya hampir 1.500 lebih. Ini kalau tidak punya kepanjangan tangan cabang dinas dan MKKS, kan daya jangkau saya juga kan rada terbatas. Apalagi kalau saya ke Lebak, sehari cuma dapat 2 sekolah ya. Itu juga saya udah neku yang separoh, gitu, karena kan jalannya jauh maksudnya, gitu. Tapi nggak apa-apa Pak. Oleh karenanya teman-teman MKKS, kita solid terus bekerja sama bersama dengan KCD. Cuman sekali lagi jangan sampai distorsi dan jangan ngambil kebijakan tanpa melalui sebuah proses koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Banten ini. Urusan kepegawaian, ini ada kawan-kawan nih, ntar 2 orang nih yang akan lebih secara detail. Terakhir nih sebelum saya bangun dari ruangan untuk mengikuti acara yang lain, Dinas Pendidikan, Pak Gubernur akan memberikan insentif kepada guru-guru sekolah swasta. Ya, ingat ya? Besarannya 500.000 per orang per bulan. Tapi itu ada persyaratannya. Persyaratannya ringan. Nanti kalau pergubnya udah ditandatangan, juknisnya udah saya tanda tangan, nanti akan disosialisasikan lagi kepada teman-teman. Tapi kapan itu mulai dibayarkannya? Mulai Januari 2021. Walaupun nanti diberikannya mungkin apakah per triwulan gitu ya. Ini kita sangat lihat kondisi kesiapannya nanti ya. Apa persyaratannya itu nanti setelah juknisnya tanda tangan. Tapi yang jelas niat baik Gubernur dan Pak Wakil Gubernur untuk memberikan insentif kepada guru-guru di sekolah swasta itu final tahun 2021 ini insya Allah akan diberikan gitu ya. Nanti ada juga yang nanya, Pak bagaimana Pak, kami honor di sekolah negeri, udah dapat gapok, udah dapat KJM, terus kami juga honor di sekolah swasta.
ya jangan minta lagi yang begituan mah. Gitu, karena sumbernya sama-sama dari APBD. Kalau udah dapat di negeri, di swasta mah nggak perlu dapat insentif. Gitu. Pak, saya kan guru negeri, tapi saya sisa waktu saya 2 hari saya ngajar di swasta. Saya boleh nggak dapat insentif? Kagak boleh. Ya, udah itu kok buat teman-teman kita aja. Kan guru negeri mah udah ada gaji, udah ada sertifikasi, udah ada tundang, gitu. Iya, Pak. Udah ada jual, udah ada hasil jual durian, jual manggis. Oh, udah banyak lah, pokoknya sekolah mudah. Ya itu biarin buat teman-teman kita aja yang ada di sekolah swasta, ya. Jadi persyaratannya pun, insya Allah nanti itu yang ringan nanti akan disampaikan kemudian. Saya kira demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Saya pamit, silakan acara ini dilangsungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengikuti secara daring melalui Zoom meeting, dan Bapak Ibu kepala sekolah maupun yang dari yayasan yang ikut juga melalui live streaming di YouTube. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Kadis sudah menyampaikan, sudah memberikan arahan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan beberapa hal yang menjadi kebijakan dinas. Untuk saat ini saya akan mencoba Bapak Ibu sekalian memberikan sedikit informasi terkait dengan proses bagaimana itu penguatan kepala sekolah maupun persiapan calon kepala sekolah di swasta, baik itu SMK, SMK, SMA maupun SKH swasta, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh masyarakat. Untuk penguatan Bapak Ibu sekalian, untuk penguatan tadi sudah ada yang bertanya, ingin bertanya, memang betul penguatan kemarin telah dilakukan verifikasi dan validasi di Solo di LP2KS. Jadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, bahwa memang dari sekian banyak yang jadi persyaratan, itu yang paling trending topik kalau dibilangnya, trending topik pada saat pertemuan Rakernas itu. Jadi memang betul untuk menjadi kepala sekolah, baik yang dari yayasan maupun ASN yang ditunjuk menjadi kepala sekolah, itu persyaratannya untuk ASN wajib ada izin dari PPK. PPK dalam hal ini adalah pejabat pembina kepegawaian, yaitu Pak Gubernur. Jadi kita sudah sampaikan informasi, sudah bukan cuma Provinsi Banten, bahkan seluruh provinsi itu menanyakan hal yang sama, menanyakan bagaimana dengan kondisi saat seperti ini. Kita sudah sampaikan juga kepada LP2KS. LP2KS kami mohon coba diringankan dengan syarat seperti ini. Tapi LP2KS tetap, dan memang ini ada dalam apa namanya, Permendikbud ya, Bapak Ibu sekalian. Permendikbud sudah menyatakan demikian, kita tidak bisa apa-apa. Jadi silakan untuk yang negeri dan yang ASN nanti akan dibuka juga Bapak Ibu sekalian. Kita akan launching juga di bulan Maret untuk negeri. Silakan berkompetisi di situ untuk calon kepala sekolah. Nah, untuk yang lainnya yang penguatan itu sebelum tanggal 19 April 2018 yang diangkat itu semua dilakukan penguatan. Untuk Provinsi Banten ada sekitar 124 orang yang mengikuti, dan kami menyampaikan pada LP2KS bahwa Provinsi Banten kita mengikutinya secara daring, karena kami pertimbangkan
kalau secara luring Bapak Ibu yang mengikuti penguatan ini cukup rumit. Bapak Ibu harus punya setiap saat di swab antigen. Di samping juga itu kalau dalam perjalanan kita tidak tahu, Bapak Ibu juga kita jaga jangan sampai juga Bapak Ibu terkonfirmasi nantinya. Kita khawatir Bapak Ibu yang mengikuti penguatan ini bisa terjangkit oleh virus. Jadi kami akan terus menjaga dengan cara daring akhirnya. Kita sepakat semua kabupaten kota juga untuk provinsi Banten, baik itu kabupaten kota untuk SD SMP itu juga melakukan secara daring. Untuk yang saat ini setelah 9 April 2018, Bapak Ibu wajib mengikuti seleksi calon kepala sekolah, baik itu seleksi administrasi, seleksi substansi maupun diklatnya. Bapak Ibu sekalian, untuk mengikuti seleksi ini, dasar hukum yang mengatur tentang bagaimana Bapak Ibu di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ini itu bisa mengikuti. Yang pertama itu adalah Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kemudian di aturan berikutnya, setelah itu Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 269.B.B1/HK/2018 tentang petunjuk teknis penugasan guru sebagai kepala sekolah. Setelah dikeluarnya Perdijen, lalu disusul dengan surat edaran Direktur Jenderal GTK nomor 199/B.B1.3/GT/2018 tentang tata kelola kepala sekolah dan pengawas kepala sekolah. Kemudian yang keempat, dikeluarkan kembali surat edaran Direktur Jenderal GTK nomor 18356 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, yang di dalamnya ada kalimat yang menyatakan bahwa adapun untuk pemenuhan kepemilikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah bagi kepala sekolah yang sudah menduduki jabatan sebagaimana diatur dalam bab 11 ketentuan peralihan pasal 21 ayat E, kepala sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah. Pelatihan penguatan kepala sekolah diberikan masa transisi 2 tahun sejak Permendikbud nomor 6 tahun 2018 diundangkan. Nah, kalau dikatakan 2 tahun berarti jatuhnya sebenarnya di tahun 2020, Bapak Ibu sekalian. Di 2020 kemudian karena kondisi pandemi lalu keluar surat edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah. Di situ dinyatakan bahwa terdapat kepala sekolah dalam jabatan yang diangkat sebelum bulan April 2018 masih belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah. Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah diperpanjang sampai dengan akhir bulan Juli 2021.
Jadi yang awalnya 2 tahun karena masa pandemi akhirnya diperpanjang sampai bulan Juli 2021, Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian kita punya waktu dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan. 5 bulan kita harus mempersiapkan, yayasan harus segera mempersiapkan calon-calon kepala sekolah, dan dalam hal ini yayasan boleh lebih dari 1, karena ternyata dalam Permendikbud sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat itu harus menghitung berapa kebutuhan kepala sekolah 5 tahun ke depan. Jadi Bapak Ibu yang dalam hal ini mungkin dari MKKS, pengurus MKKS bisa menyampaikan, atau Bapak Ibu yang hadir pada saat ini dengan daring juga bisa mengetahui dan bisa menyampaikan kepada yayasan bahwa yayasan wajib menyediakan calon kepala sekolah, bisa lebih dari 1, 2 atau 3. Karena pada saat seleksi Bapak Ibu yang yayasan dalam hal ini mengirimkan pesertanya itu belum tentu lulus. Pada saat seleksi belum tentu lulus. Seleksi administrasi bisa saja. Tapi begitu masuk substansi tidak bisa dijamin bahwa yang diputus itu bisa lulus. Pengalaman kita kemarin yang negeri saja, yang negeri kita mengirimkan kurang lebih 200 orang, yang lulus cuma 60 orang, sekitar 60 orang. Ini menggambarkan bahwa tidak semua yang dikirim itu bisa lulus, karena dinas tidak ada intervensi apapun dalam hal siapa yang lulus nantinya, karena dinas ingin melihat kualitas dari orang-orang yang ada saat ini untuk bisa memimpin kepala sekolah, memimpin sekolah yang akan menjadi kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, seandainya yayasan yang pada saat ini mengikuti secara daring, silakan Bapak Ibu belajar dari sekarang, persiapkan dengan matang apa saja yang akan dites nantinya. Silakan dipersiapkan, karena tidak semua yang diutus oleh yayasan itu bisa lulus pada saat seleksi administrasi, seleksi substansi, dan diklatnya. Itu dasar hukum Bapak Ibu sekalian. Dalam Permendikbud Bapak Ibu, Permendikbud nomor 6, ternyata Dinas Pendidikan punya kewajiban selaku pembina di semua sekolah baik negeri maupun swasta. Dalam Permendikbud dinyatakan bahwa dinas, provinsi, kabupaten, kota atau penyelenggara pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat adalah di bawah pembinaan Dinas Pendidikan untuk penyelenggaraan sekolah. Kemudian dalam pasal 4 Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah singgung bahwa yayasan dalam hal ini penyelenggara pendidikan, dalam hal ini penyelenggara pendidikan SMK, SMA dan SKH swasta itu wajib memproyeksikan berapa kebutuhan
memproyeksikan berapa kebutuhan kepala sekolahnya. Ini ada dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Penyiapan calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ini dilakukan melalui tahap penyampaian bakal calon kepala sekolah, seleksi bakal calon kepala sekolah, dan diklat calon kepala sekolah. Penyampaian bakal calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian diserahkan kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Bapak Ibu sekalian, seleksi bakal calon kepala sekolah ini ada di 3 tahap. Yang pertama adalah tahap seleksi administrasi, kemudian seleksi substansi, dan berikutnya diklat calon kepala sekolah. Seleksi administrasi, Bapak Ibu sekalian, bakal calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan itu sendiri, yayasan yang menyelenggarakan. Kemudian hasil seleksi administrasi dilaporkan kepada dinas provinsi, dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu sekalian, dinas provinsi akan memverifikasi kembali, dilakukan verifikasi dan validasi kembali data-data yang sudah lulus seleksi administrasi. Yayasan dalam ini penyelenggara itu menyelenggarakan seleksi secara internal. Untuk mempercepat waktu, Bapak Ibu sekalian, lebih baik ini dipercepat, karena kalau seandainya satu yayasan mengirimkan lebih dari satu dengan jumlah sekolah yang ada di Provinsi Banten itu kurang lebih di atas 5.500 ya. Kalau satu kurang lebih 500, bisa lebih Bapak Ibu sekalian. Kalau satu yayasan aja mengirimkan 1 atau 2, sudah bisa dikalikan 2 jadi 1.000. Kalau 3 bisa lebih banyak lagi, 15.000, 1.500. Nah, kalau ini kejadian, Bapak Ibu sekalian, butuh waktu. Dalam hal ini LP2KS melalui Balai Besar Dispar yang ada di Depok, karena Balai Besar Dispar yang ditunjuk saat ini oleh LP2KS untuk menyelenggarakan ini itu butuh waktu. Kalau butuh waktu bisa 3-4 gelombang yang melaksanakan. Kalau 3-4 gelombang butuh waktu, 1 gelombang itu butuh 3 bulan. Bisa terjadi di bulan Juli masih ada sekolah yang tidak punya kepala sekolah yang memiliki NRKS. Nah, oleh karena itu segera yayasan, segera penyelenggara pendidikan untuk melakukan seleksi administrasi. Lalu bagaimana persyaratannya? Persyaratannya Bapak Ibu bisa baca di Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Itu jelas dan sangat gamblang digambarkan oleh Permendikbud tersebut. Benar Pak, tadi ada yang ditanyakan terkait dengan usia. Usia itu kalau sudah 60 tahun sudah tidak bisa ya Bapak Ibu sekalian. Memang benar, saya setiap hari juga ada telepon dari beberapa sekolah, baik swasta terutama, menanyakan hal yang sama. Saya katakan sesuai dengan aturan yang ada, kita tidak bisa tidak bisa menambah atau mengurangi umur yang disampaikan oleh persyaratan dalam Permendikbud.
Karena sudah jelas Bapak Ibu sekalian, sudah jelas nama-nama Bapak Ibu yang ada saat ini itu harus ada di Dapodik. Kalau sudah ada di data di Dapodik, tidak bakalan bisa Bapak Ibu. Jadi salah satu persyaratannya bahwa berusia setinggi-tingginya 56 tahun pada waktu pengangkatan pertama, Pak. Pengangkatan pertama menjadi kepala sekolah. Dan setinggi-tingginya 54 tahun pada saat mengajukan seleksi calon kepala sekolah. Itu jelas. Jadi dari sekian persyaratan Bapak Ibu sekalian, mungkin baik yang dari saat ini maupun yang ada di ruangan ini sudah tahu terkait dengan syarat-syarat tersebut. Saya nanti bisa ditampilkan persyaratan yang paling jadi perbincangan saat ini. Yang paling jadi perbincangan saat ini adalah memiliki sertifikat pendidik dan memiliki NUPTK. Ini kami sudah koordinasi Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana sekolah swasta jika tidak memiliki hal ini. Tetap ternyata LP2KS, Dispar, dan Kementerian tidak ada toleransi. Jadi silakan saat ini calon-calon yang diutus oleh yayasan, baik nanti kami minta bantuan dari MKKS juga agar menyampaikan bahwa ini segera diurus. Bapak Ibu, untuk NUPTK kami jamin Pak, dinas tidak akan memperlambat itu. Kami jamin. Tapi kalau untuk urusan kalau sudah sampai di kementerian, itu nanti kementerian yang menyelesaikan. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian dari sekolah kemudian ke dinas, insya Allah kita di dinas pendidikan Pak, Bapak Ibu, di kami dinas pendidikan tidak akan memperlambat itu. Kalau sudah terpenuhi persyaratan, sudah terpenuhi apa yang sudah disampaikan untuk persyaratan NUPTK, itu akan kami proses. Kami proses untuk dipercepat semuanya. Tapi setelah sampai di kementerian, itu menjadi hak kewenangan kementerian, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita tetap berkoordinasi kepada kementerian agar ini dipercepat, supaya nanti terkait dengan persyaratan ini, terkait dengan semua persyaratan yang mensyaratkan bahwa harus memiliki NUPTK, harus memiliki sertifikat pendidik, ini di daerah tidak ada hambatan. Tinggal kita berkoordinasi pada pusat supaya pusat pun mempercepat, karena pusat mewajibkan hal ini. Pusat mewajibkan bahwa sekolah harus segera, kepala sekolah harus punya NRKS. Kalau dulu NRKS. Nah ini yang menjadi masukan buat pusat, bahwa kita juga sangat concern untuk ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selebihnya mungkin Bapak Ibu bisa lihat di slide kami, baik itu di situ juga ada mengajar paling maksimal sekurang-kurangnya 6 tahun pada SMA, SMK, dan SKH. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh yayasan ini semua terpenuhi syaratnya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang terkait dengan persyaratan, Bapak Ibu. Kita concern di sini persyaratan. Silahkan baik yang luring saat ini maupun yang daring. Jelas sekali. Ini sebenarnya kita ngambil dari Permendikbud nomor 6 tahun 2018 terkait dengan semua persyaratan. Saya yakin Bapak Ibu yang
sedang menyaksikan di daring saat ini ataupun yang luring saat ini sudah mengetahui terkait dengan hal ini. Jadi semua persyaratan yang paling jadi trending topik cuma itu aja, Pak. Sertifikat pendidik dan NUPTK. Sertifikat pendidik dan NUPTK. Kalau sudah memiliki itu pasti jalannya akan mulus. Tapi kalau belum, segera diurus, Pak. Segera diurus, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang menjadi masalah. Di samping itu yang PNS tadi, yang PNS yang akan menjadi calon kepala sekolah di swasta, silakan harus punya surat izin dari PPK. Kalau sudah punya surat izin dari PPK, insya Allah pasti akan dilulus administrasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika sudah seleksi administrasi, kemudian seleksi substansi, lalu masuk ke diklatnya. Diklatnya itu kurang lebih 3 bulan. Diklatnya kurang lebih 3 bulan. Kita sudah menyampaikan kepada LP2KS siapa yang nanti yang akan ditunjuk, dan LP2KS sudah berkirim surat kepada kami dan menunjuk Balai Besar Mispar yang ada di Depok untuk melaksanakan diklat calon kepala sekolah ini. Mereka akan mengatur berapa gelombang sesuai dengan jumlah yang akan diterima oleh mereka, dan sebelumnya akan dilakukan seleksi substansi. Tadi saya sudah sampaikan, seleksi substansi maupun diklatnya tidak menjamin orang yang diutus oleh yayasan itu bisa lolos semuanya. Jadi silakan yayasan jika punya calon-calon yang bisa mengikuti, yang sudah memenuhi syarat, silakan yayasan mengirimkan lebih dari 1 pun, itu lebih bagus. Karena nantinya dikhawatirkan ketika yang dikirim ini dikhawatirkan salah satu tidak lolos karena seleksi substansi dan seleksi substansinya dan diklatnya. Ini untuk sementara Bapak Ibu saya sampaikan. Terkait dengan biaya, Bapak Ibu, terkait dengan biaya, komunikasi kami sudah jalin dengan Balai Besar Mispar, bagaimana mekanisme pembiayaannya, bagaimana cara membiayainya. Mereka kalau sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Permendikbud ini, jadi Bapak Ibu dari yayasan silahkan membiayai berapapun yang dikirimkan calonnya. Nah, terkait dengan biaya, Bapak Ibu sekalian, kami belum bisa menyampaikan berapa nilainya, karena yang menentukan adalah Balai Besar Mispar. Balai Besar Mispar yang akan menghitung berapa per orang kebutuhan biayanya. Kebutuhan biaya balai ini nanti akan disampaikan. Nah, terkait dengan perjanjian kerjasamanya dengan siapa? Hasil koordinasi kami dengan Balai Besar Mispar bahwa diharapkan nanti ada masing-masing wilayah ataupun nanti satu provinsi siapa yang mengutus yayasan sebagai perwakilan. Yayasan sebagai perwakilan nanti akan menandatangani PKS-nya, Bapak Ibu sekalian. Perjanjian kerjasamanya nanti bersama yayasan yang disepakati oleh seluruh sekolah, nanti akan menentukan siapa yayasan mana yang akan menjadi perwakilan. Silakan nanti mungkin dari sekarang MKKS dari kabupaten kota mohon bantuannya. Nanti tolong sampaikan kepada yayasan, segera dibicarakan, dirembukan siapa nanti yang akan mewakili.
Nanti setelah itu sampaikan kepada kami Bapak Ibu sekalian semua, karena walaupun ini dilepas oleh dinas ketika masuk proses seleksi substansi, tetap dinas mengawal ini sampai yayasan ini sampai sudah dinyatakan lulus oleh Balai Besar Bispat. Karena semua terkait dengan kegiatan ini akan dipantau oleh dinas supaya ini tidak ada kendala di lapangan. Walaupun dalam hal pelaksanaannya, dalam hal proses proses dilangsungnya diklat ini, dinas tidak ikut campur, tapi dinas hanya mengawal supaya ini bisa dilaksanakan segera, karena waktu kita cuma ada 5 bulan. Waktu kita tidak banyak, supaya semua sekolah yang saat ini belum memiliki NRKS untuk kepala sekolahnya bisa semua memiliki. Kemarin ada yang bertanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana jika Juli nanti kita tidak memiliki NRKS sampai di bulan Juli? Saya belum bisa menjawab, karena pertanyaan yang sama juga kami tanyakan di Solo. Bagaimana dengan hal ini jika terjadi? Dan LP2KS menjawab, kita tunggu aturan selanjutnya. Tugas kita saat ini adalah menyiapkan segera seluruh yayasan, seluruh sekolah wajib memiliki NRKS dulu. Terkait dengan nanti terjadi hal demikian, LP2KS sendiri belum bisa menjawab mekanismenya seperti apa. Tapi yang jelas segera siapkan saat ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, baik yang luring saat ini di ruangan maupun yang sedang daring. Saya buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Sebentar untuk yang daring sebentar dulu ya Pak, untuk teknisi di pause. Pak Farid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan tentang persyaratan calon kepala sekolah. Di sini terkait memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 atau S4. Yang saya tanyakan, bagaimana halnya dengan sekolah khusus? Sekolah khusus saya pernah mendengar bahwa yang berhak menjadi kepala sekolah di SKH itu adalah berkualifikasi S1 dengan pendidikan luar biasa. Ya, seperti itu Pak Kabid. Apakah untuk saat ini ya dari background pendidikan luar biasa itu tidak diberlakukan atau bagaimana? Ya, seperti itu. Kalau melihat kegiatan seperti ini, otomatis sarjana pendidikan khusus atau sarjana pendidikan luar biasa memiliki kesempatan juga untuk menjadi calon kepala di SMA maupun SMK, bahkan di jenjang pendidikan nasional. Itu saja mungkin Pak Kabid yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya? Langsung saja dulu Pak. Ini kita Langsung ya? dulu untuk yang murid yang Oke, bentar. Satu-satu dulu ya, biar saya nggak lupa. Pak siapa tadi Pak? Pak Farid ya? Dari sekarang. Dari sekarang. Kalau dilihat dari persyaratan Pak, dilihat dari persyaratan yang mungkin saya belum baca kali Pak ya, yang khusus SKH. Tapi untuk saat ini saya lihat di Permendikbudnya itu tidak melihat background pendidikan. Tapi yang penting S1 atau D4. Itu ya Pak ya.
Kalau pada saat seleksi administrasi memang bisa oleh yayasan, mungkin silakan yayasannya dengan pastikan melihat kompetensi yang bersangkutan, nanti melihat. Kalau secara khusus dia menyebutkan bahwa harus dari SKH, dari pendidikan khusus, itu saya di peraturan nggak ada Pak ya. Mungkin ada peraturan, silakan sampaikan ke kami Pak. Mungkin kami yang belum membacanya atau belum melihat, silakan. Kalau ada itu nanti akan kami pertimbangkan kembali Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Lanjut, siapa lagi? Oke. Untuk yang luring masih ada Pak pertanyaan? Bentar ya, yang KCD sebentar ya. Atau langsung ke Terima kasih. yang luring dulu atau yang dari dulu Pak? Nama saya Nikawan dari KKS Kabupaten Bisa. Tugas di SMA Somas. Terkait dengan calon kepala sekolah ini, swasta khususnya kan ya. Jadi saya ingin ada semacam perencanaan dari dinas yang memang harus segera ya. Karena kendala yang dihadapi oleh kami juga sama menghadapi kendala gitu ya di MKKS ketika lembaganya atau yayasannya sering mengganti kepala sekolah itu ya. Sehingga di database kami di MKKS sering juga menggantikan posisi itu, atau pada sering tidak tahu ya ketika daftar hadir dalam kegiatan-kegiatan udah ganti lagi, lapor juga enggak gitu kan, nggak pernah lapor ke MKKS. Nah ini khususnya di yayasan memang ada kendalanya di yayasan. Waktu masih kabupaten belum gabung dengan provinsi itu sering terjadi ketika bantuan-bantuan DAK itu ya, ketika bantuan DAK itu mengalir ke sekolah termasuk swasta juga kan di situ, dan antara pelaksana dengan penyelenggara yayasan itu sendiri itu sering terjadi informasi sehingga dalam pembangunannya aja sudah menyimpang gitu ya, sering menyimpang dari spek yang diharuskan gitu kan. Dan ini memang harus sesegera mungkin ini yang tadi disebut Pak Kadis itu ada SOP yang segera disusun dan disosialisasikan terlebih dahulu ke khususnya mengundang yayasan-yayasan itu agar diberikan pemahaman yang sama gitu dengan semua yayasan itu. Jangan sampai menyimpang dari tujuan pendidikan nasional itu sendiri gitu. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak. Jadi memang secara dinas ini tidak bisa memang Pak mengintervensi sampai ke penunjukan kepala sekolahnya. Tapi harusnya memang yayasan memahami bahwa kepala sekolah yang ditunjuk ini itu bukan hanya berdasarkan laik and dislike Pak. Jadi harus juga melihat bahwa aturan-aturan yang diwajibkan oleh pemerintah untuk menunjuk kepala sekolah ini harus diperhatikan juga oleh yayasan. Yang jelas dengan adanya surat edaran yang disampaikan oleh kementerian ini jelas Pak. Jadi ke depan yayasan tidak akan mengganti karena alasan like and dislike. Mereka tidak akan berani mengganti Pak, karena ketika mengganti seseorang tidak punya persyaratan. Ketika persyaratan ini sudah diterapkan oleh kementerian, oleh pemerintah, dia tidak akan berani mengganti Pak, karena tidak memiliki NKS, tidak pernah mengikuti diklat, dan tidak akan mendapatkan dana pos kalau tidak ada itu Pak. Ini yang saat ini sedang ditertibkan oleh pemerintah supaya pendidikan ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ini apa ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi. Untuk yang daring boleh yang daring silakan. Dari Pak Gumiwa SMK PGRI Tangerang, silakan Pak. Terima kasih. Sebentar ya Bu Yani, sebentar Pak Gumiwa dulu ya. Assalamualaikum Pak David.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat sebelum tahun 2018 itu status saya tingkat penguatannya seperti apa. Kalau memang diperlukan stasiun dari gubernur, apakah jalurnya melalui dinas, karena sebagai ASN dari dulu saya ini adalah anak buah dari kepala dinas. Jadi prosedurnya seperti apa kalau kami yang ASN sudah sekarang jadi kepala di SMK swasta dan diangkat sebelum tahun 2018 untuk dapat mengikuti tingkat penguatan kepala sekolah. Saya kira itu Pak Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Aib ini kayaknya pernah WA ke saya ya Pak ya? Kita pernah ketemu Pak. Oh pernah ketemu Kantor itu Pak. Iya, pernah di kantor ya? Oh iya Pak. Terima kasih Pak Aib atas pertanyaannya. Sebelum saya bertanya, kemarin waktu penguatan yang data-data PAEP sudah masuk. Tapi dapodiknya dia di negeri Pak masalahnya. Oh iya. Jadi PAEP ini masalah yang sama. Jadi kita sudah menyampaikan PAEP. Jadi kita sudah menyampaikan apa yang sudah dipesan oleh teman-teman yang ASN tapi menjadi kepala sekolah di swasta. Nah, hasil kemarin tadi saya sudah sampaikan juga bahwa memang kalau secara logika memang kan saya sudah ibaratnya PAEP ini sudah di luar jam kerja, jam dinas. Kita sudah sampaikan Pak, kita sudah sampaikan bagaimana kondisi seperti ini. Ternyata Pak, hasil kemarin juga di Solo tetap harus ada surat izin dari PPK. Nah, sampai saat ini Pak ini belum ada surat itu Pak. Kami sudah sampaikan ke LP2KS, boleh kasih LP2KS menyampingkan soal ini, tapi karena ini sudah diatur dalam Permendikbud dan yang lainnya, jadi kami mohon maaf Pak ya. Jadi sampai saat ini untuk penguatan sudah terdata, sudah tervalidasi sebanyak 124 untuk Provinsi Banten Pak. Teman-teman yang di ASN kemudian mau mengikuti ini harus tetap memiliki surat itu. Tapi komunikasi kami tetap berjalan Pak ya. Kalau seandainya ada perubahan, ada pengecualian terhadap hal ini, kami akan sampaikan segera supaya teman-teman yang ASN kalau masih bisa memenuhi persyaratan ini bisa melaksanakan penguatan dan melaksanakan diklat Cakasek. Itu ya Pak Yep ya yang bisa saya sampaikan. Gimana Pak Yep, sudah memahami? Kalau kemarin kami koordinasi Pak, koordinasi dengan BKD, ada usulan Pak, ada usulan dari dari yayasan, kemudian akan kami sampaikan, kami teruskan dari dinas untuk ke BKD. Nah, yang jadi pertanyaan, ini selesainya kapan Pak? Selesai tanda tangannya yang jadi pertanyaan, karena waktu kita tinggal 5 bulan untuk yang
Cakasek ya Pak ya. Kalau penguatan kita sudah nggak bisa Pak. Penguatan dilakukan oleh kementerian. Dan kemarin itu kalau nggak salah itu adalah gelombang terakhir untuk penguatan. Diklat penguatan untuk kepala sekolah yang swasta. Untuk saat ini, untuk ke depan kita belum tahu Pak ya. Tapi informasi dari kementerian kemarin bahwa ini gelombang yang terakhir untuk penguatan kepala sekolah. Jadi yang tidak bisa melakukan penguatan diharapkan bisa mengikuti Diklat Cakasek dengan persyaratan-persyaratan yang sudah kami sampaikan tadi. Mungkin itu ya Pak ya. Sementara kalau ada perkembangan akan kami sampaikan kepada MKKS maupun kepada Bapak Ibu kepala sekolah supaya segala perubahan, segala informasi akan segera sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, sama-sama Pak ya. Silakan. Sebentar Pak. Halo. Sebentar. Untuk Ibu Yani. Sebentar Bapak. Mohon maaf. Untuk Ibu Yani dari 2 Mei, SMK 2 Mei. Karena Bu Yani tidak ada respon, untuk jenjang SMA, silakan SMA swasta. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Halo, saya Bu Yani. Mohon maaf, itu tadi terpijit ya. Kata Bapak tadi, ada maaf. Silakan Bu. Baik. Bapak nama itu harus ada nama yang didapat ya. Sebut yang calon kepala sekolah. Betul. Tadi persyaratannya sudah diketahui dan itu dikirimkan ke MKKS. Pertanyaan saya, karena waktu tinggal 5 bulan, dapat kegiatan 3 bulan, maka mungkin akan dimulai bulan Maret. Pertanyaannya, apakah MKKS sudah berkoordinasi dengan balai pusat yang ada di Depok tersebut? Dan kapan kira-kira kegiatan itu akan dimulai? Terima kasih. Jadi balai besar itu hasil koordinasi, hasil kirim surat kami ke LP2KS ya, Buania. Jadi LP2KS sudah menjawab bahwa yang melaksanakan diklat, yang melaksanakan seleksi substansi dan diklat ini adalah Balai Besar ISPAR. Nanti setelah itu nanti ditindaklanjuti sama yayasan, dan ini nanti masih ada pertemuan lanjutan, nanti akan kami sampaikan ketika semua sudah clear terkait dengan biaya, dan bahkan nanti akan kami upayakan supaya nanti pada saat Zoom ataupun luring nanti kita bisa menghadirkan LP2KS dan yayasan yang ikut menyelenggarakan. Mungkin itu ya Bu ya. Satu lagi Pak Kabit dari SKH. Oke, dari SKH. Terakhir boleh Bu, terakhir ya Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan jam 12 lewat, maka ini penanya yang paling terakhir. Silakan Ibu dari mana? Saya dari bawah dari SKH seperti yang Tangerang Pak. Bu Titik 5. Mana Bu Titik silakan. Ya, baik. Bapak, untuk persyaratan itu kan tadi memang yang menjadi topik terakhir utama sekarang adalah yang sertifikasi dari UPTK ya Pak ya. Yeah. Maksudnya, nah ini bagaimana gitu dengan masalah sekolah swasta yang memang sampai dengan saat ini banyak yang guru-gurunya itu belum mempunyai sertifikasi dari UPTK Pak. Sedangkan kalau untuk memenuhi itu kayaknya dalam waktu yang 5 bulan ini tuh tidak mungkin. Gimana Pak? Bagaimana? Mohon penjelasan. Tidak dapat bos. Ya, untuk saat ini Ibu ya dari SKH ya Bu ya. Ya dari SKH Bu, terkait dengan persyaratan ini wajib. Memang kalau kita tarik ke belakang memang harusnya
yayasan ini sudah mengantisipasi bahwa semua yang akan mengajar di situ harus sudah memiliki PTK dan bersertifikat. Nah, oleh karena itu, silakan Bapak Ibu sekalian, Ibu mungkin bisa segera mengurus terkait dengan persyaratan untuk memiliki sertifikat pendidik ini atau PTK-nya. Segera diurus dari sekarang. Intinya Bu, dari dinas kami, dinas akan membantu Bapak Ibu untuk pengurusan ini. Ya, kalau di dinas ini tidak akan lama Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah memenuhi syarat, kita akan proses dan akan kami sampaikan ke pusat supaya ini dipercepat karena sangat dibutuhkan oleh teman-teman kita yang di swasta untuk NUPTK ini. Jadi mulai dari sekarang Ibu ya, Ibu Bapak yang belum memiliki NUPTK segera diurus, sampaikan pada ketua yayasan agar segera menindaklanjuti ini supaya nanti pada saat seleksi administrasi, bahkan sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang di yayasan juga mulai saat ini sudah bisa menyeleksi. Hasil seleksi akan disampaikan pada kami walaupun secara resmi, bukan secara resmi, sosialisasinya akan berlanjut lagi untuk akhir dari sosialisasi ini supaya segera Bapak Ibu bisa melakukan seleksi administrasi dari sekarang. Karena itu akan segera disampaikan ke dinas akan memverifikasi ulang. Setelah itu akan kami sampaikan kepada Balai Besar Dispar agar ini segera dilakukan seleksi substansi. Berapapun yang masuk, berapapun nanti yang kirim oleh yayasan itu akan kami sampaikan kepada Balai Besar Dispar. Itu ya Ibu ya. Ya, sama-sama. Mohon maaf Bapak, dicukupkan untuk pertanyaan dari Pak Ketua. Pak Kabit izin dari KCD katanya satu lagi, boleh? Boleh. Untuk yang dari daring silakan sampaikan pertanyaannya. Bapak Ibu silakan lewat chatnya. Nanti adminnya akan mencatat pertanyaan-pertanyaan tersebut, nanti akan kami jawab. Silakan Bapak Ibu sekalian. Di sini Pak, saya supaya kena kamera. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya hadir mewakili kantor cabang dinas pendidikan Kabupaten Selatan terkait regulasi sosialisasi persiapan pelaksanaan seleksi Cakasek. Mungkin kami dari KCD ya ikut mengapresiasi. Kenapa? Karena mungkin ini regulasi yang baru, kalau ini baru ya. Carut marutnya sekolah swasta itu tahun kemarin mungkin kita sudah sangat terasa di kantor masing-masing. Kenapa? Indikatornya adalah kita kan di KCD itu kan menangani juga melindungi kelas swasta, termasuk juga dari registrasi dan sebagainya. Kita juga sampai membentuk tim khusus untuk menangani swasta itu terkait izin pemimpinnya. Ada dari tenaga administrasi dari kita, dari SKT, termasuk dengan pengawas, kemudian visit ke lapangan, juga menentukan variabel-variabel dan sebagainya ya, layakan tidak suatu sekolah dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh yayasan. Nah, pertanyaan saya adalah korelasinya antara seleksi Cakasek ini dengan izin mobil yang sedang kita jalani KCD itu apa nantinya tidak berlaku yang di KCD atau seperti apa gitu. Karena itu juga menjadi ya salah satu supaya sinkronnya antara administrasi KCD dengan di mungkin diambil semua oleh Induk lebih bagus, lebih tertib administrasi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bapak Ibu terakhir ya. Sebentar lagi Pak, ada azan dulu sebentar ya. Oh, azan ya. Lanjutkan Pak Kabid. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak KCD Pandeglang. Terima kasih dari KCD ya. Kita sudah selesai azan. Terkait dengan izin memimpin Pak ya. Terkait dengan izin memimpin memang saat ini sedang kami evaluasi supaya nanti ke depan sekolah-sekolah swasta pada saat mengajukan izin memimpin itu akan dievaluasi, diverifikasi sama dinas bagaimana terkait dengan kepala sekolahnya maupun yang lainnya itu akan dievaluasi kembali oleh dinas. Yang jelas ini jadi masukan dan bukan dari KCD Pandeglang aja sebenarnya. Ada beberapa KCD juga menyampaikan hal yang sama terkait dengan supaya tertib administrasi, tertib semuanya buat yang swasta. Jadi swasta juga tidak setiap saat mengganti kepala sekolahnya.
Mungkin itu ya Pak KCD ya. Selebihnya nanti pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan akan dicatat oleh staf, nanti akan kita jawab, kita sampaikan kembali pada yang bertanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucapan dari kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menutup di Zoom ya Pak. Terima kasih Bapak Ibu yang ini. Kesimpulannya berdasarkan surat edaran Dirjen GTK nomor 18.396 tahun 2018 bahwa kepala sekolah yang sedang menjabat dan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah. Maka dari itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mendorong sekolah swasta untuk segera mendaftarkan calon kepala sekolahnya mengikuti seleksi administrasi, baik seleksi administrasi maupun seleksi substansi, yang kemudian berlanjut pada diklat calon kepala sekolah. Dalam rangka untuk mendapatkan NUKS atau sekarang berganti dengan NRKS, nomor register kepala sekolah. Karena hal ini penting guna mendukung operasional sekolah. Karena pengangkatan kepala sekolah yang tidak memenuhi syarat mengakibatkan tidak sahnya untuk menduduki jabatan kepala sekolah, yang akan berimplikasi diantaranya pada pengelolaan dana BOS, penerbitan raport, penerbitan ijazah, dan tidak berhak atas tunjangan kepala sekolah. Untuk itu, mari kita sukseskan program dan dukung kepala sekolah untuk mendapatkan NRKS. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada webinar ini. Atas waktunya. Untuk penutup, mohon izin Bapak Kepala Bidang untuk menutup acara ini. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir hari ini, baik secara luring maupun secara daring yang saat ini. Semoga acara ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, terutama bagi calon-calon kepala sekolah yang akan dikirimkan oleh yayasan maupun NKKS. NKKS kami sangat butuh bantuan NKKS untuk menyampaikan, untuk sebagai perpanjangan informasi yang akan disampaikan pada seluruh yayasan maupun kepala sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.